Alhamdulillah, saya senang sekali ikut berjamaah di sini, dan salah satu yang memelihara istiqomah adalah silaturahim Kang Heri ya. Kang Heri beberapa waktu lalu datang ke saya yang ngajak kita ngaji bareng. Ini kuliah subuh atau kajian atau apa nih? Kalau kuliah subuh berarti umum. Kuliah beda dengan juz'iyah. Ini antum belajar ya. Kaidah-kaidah kuliah dengan juz'iyah. Kalau kuliah itu umum. Kalau juz'iyah itu lebih spesifik. Juz'iyah itu lebih khusus gitu ya. Apanya yang jelas kita ngaji bareng aja lah ya. Insyaallah. Apapun itu judulnya, pertama bahwa kita hadir di sini karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mau membuktikan benar kita ini beriman kepada Allah. Nggak kaleng-kaleng. Ini benar-benar kita syukuri. Ya, itu ada buah al. Ya, satu itu sekalian. Jadi kita ingin membahas, ini saya bawa banyak buku ya, di asal. Jadi kita nanti ngobrol-ngobrol aja Pak. Yang bisa jawab dikasih hadiah sama Kang Heri. Mudah-mudahan setiap orang kebagian. Kalau nggak kebagian, ya. Ini saya paling senang Pak kemana-mana bawa buku satu hari ini, biar setelah ngaji dibawa ke rumah buat keluarga. Saya senang. Jadi kan kalau orang kita telepon aja, ini ya, kan masih ada ibu ini. Ini Pak Haratis, Pak Haratis. Tahu Haratis? Free. Ya Pak, free. Nah, kalau ini ada bisa satu tahun. Ya. Ya. Kita sampai jam berapa ini, Kang Erik? Sampai jam 8. Alhamdulillah. Ya. Jam berapa? Saya kasih waktu berapa lama nih? Sampai 5.30 boleh? Nanti kalau saya kira-kira 5 menit mau selesai, kalau udah lama habis gitu ya. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita membahas tentang istiqomah. Apa sih istiqomah? Apa istiqomah? Tegak lurus. Tegak lurus. Ini kasih nih Kang Heri. Nih hadiahnya juga ada. Tuh, ini hadis arba'in. Oh iya. Apalagi Pak, mau Bapak pahami istiqomah. Kita dengar istiqomah. Konsisten lah, siapa yang jawab konsisten tuh? Ini hadiahnya. Wah, wah ini siapa? Kalau enggak, dua ya. Konsisten, tegak lurus, konsisten. Doa yang paling sering Bapak baca. Karena ini istiqomah ini Allah kasih hadiah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat. Surat Fussilat itu surat ke-41 ayat 30 di sudut kiri atas lembaran Quran itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka mengatakan, Tuhan kami, Roh kami yang menciptakan kami, yang kasih rezeki kepada kami, yang kasih kehidupan kepada kami adalah Allah. Dan kemudian dia tegak lurus pada pendiriannya, kemudian dia konsisten. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, diturunkan oleh Allah kepada mereka untuk menjaga, yaitu para malaikat. Jadi mas kalian, kita harusnya di ruangan ini, di masjid yang bagus ini, yang megah ini, misalnya rumah ini, itu termotivasi karena apa? Di atas kepala kita, di atas kita, ini para malaikat memimpin kita, karena kita lagi itikaf, karena kita lagi pikir doa. Kalau yang berdoa malaikat kira-kira ditolak apa enggak? Halo?
Kalau kita didoakan, yang mendoakan makhluk yang suci, disucikan oleh Allah, tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu di dalam Al-Quran surat 66 surat Al-Kahfi ayat yang ke-6. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat, dan apa yang Allah perintahkan dikerjakan. Instruksi dari Allah tidak pernah pikir-pikir. Kalau kita kadang-kadang pikir-pikir, udah dengar azan ini. Ya, terus Bapak mau eksekusi apa negosiasi? Halo, Pak, dengar azan atau kotak cancel? Ini ada kotak cancel kan? Lewat kan hari Jumat, biasanya Jumat depan kita. Ini kan di kantor kita nih ada yang merah, ada yang biru, kan ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang coklat. Nah, kira-kira itu yang tidak kita keluarin ketika kotak cancel keluar, yang keluar ternyata yang merah itu dieksekusi, nggak masukin yang merah ke kotak aman. Eksekusi. Nah itu Pak, ini baru orang beriman. Eksekusi, ambil keputusan. Emangnya keluarnya merah, emang rezekinya dari Allah, apa saya ini lebih dari itu? Udah yakin, masukin yang warna merah. Ini jangan sampai terjadi Pak. Ini kan tadi saya bikin kue itu warnanya macam-macam. Dia cari tahu Pak, dia cari ternyata Pak. Dia cari diganti-ganti sehingga Pak, yang keluar dia cari sengaja yang warnanya coklat. Apa yang warnanya coklat itu? Goceng. Ya, goceng. Bukan cepet. Kita goceng. Udah ya. Pas keluar dari masjid Pak. Keluar dari masjid dia cari untuk. Aduh. Ada nih gua. Nanya sama ketua DKM. Bang Heri, tadi ngomong-ngomong lihat sesuatu enggak di tempat saya duduk? Wah iya emang itu. Nah itu dia. Jadi apa? Yang keluar pada berjatuhan dari kantongnya itu karena diusap-usap nyari yang jatuh 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan yang dimasukin ke kotak amal berapa? 5. Itu korban negosiasi. Jadi kalau kita mau melakukan kebaikan langsung eksekusi, ambil keputusan. Memang ini, ya udah itu. Ketika kita dengar panggilan ada jangan negosiasi, itu harimau. Betul apa betul? Nah ini mah Ramadan aja kita betul-betul termotivasi dengan amal yang dilipat gandakan pahalanya. Maka kita berada di sini, saya yakin insya Allah hadirin yang ada di sini adalah orang-orang yang kalau ada potensi, ada kesempatan untuk beramal soleh, beramal baik, untuk beribadah, langsung eksekusi. Jangan negosiasi. Kalau negosiasi tawar-menawar Pak, gue nyumbang ceban, apa noban, apa lupa sih? Apa mi'ah, cepet gitu ya? Apa cepet? Jadi gitu alasan apa? Kagak jadi pisan. Nah gitu, inilah Pak keyakinan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang ini kan kata Rasulullah di dalam hadis yang sahih dan kita sendiri kan pada bulan suci Ramadan ini kan setan-setan diburu Pak. Setan-setan apa? Dibonci. Di mana diboncinya deh? Di bawah tanah. Wah modal itu setan. Saya kira di FSI ini deh. Nah, kan datang bulan suci Ramadan, kemudian Rasulullah memberikan penjelasan. Kemudian Pak, salah satu redaksinya dari matan hadis itu, wasuf bidati syayatin, setan-setan pada di penjara, setan-setan di pada bulan suci Ramadan ini kan tidak mau ya. Nah, makanya Allah mengatakan itu di dalam surat yang tadi saya baca, surat Al-Baqarah ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Dan Allah mengatakan setan itu musuh kamu yang nyata. Nah sekarang kan setannya dihina, setannya di penjara, setannya dibelenggu. Kalau kemudian kita malas, berarti gimana? Halo? Halo? Kan Rasulullah bilang bulan Ramadan ini setan diikat, dibelenggu, dipenjara, dikaluin. Ini bocah ngerti nggak dikaluin ya? Kalau kita mah dulu namanya kita awal kan ngerti gue dikaluin ya. Nah, kemudian kalau kita ada rasa malas atau tidak melakukan amal soleh,
sedekah dengan senyuman kita, kita tidak melakukan itu, berarti apa? Kan setannya tidak menunggu. Berarti apa? Tidak kapal. Ya Pak. Bawa Pak. Terima kasih Pak. Nah, jadi bulan Ramadan ini, ingat, kalau kita malas atau kita tidak melakukan kebaikan, kalau kita akan godaan-godaan, lu jangan nyalain setan. Karena setan bilang lu yang kesetanan, gua enggak kemohanan, gua enggak kemanusiaan. Dia bilang, kalau gua diingat, kalau lu bangun, kalau lu maksiat, kalau enggak melaksanakan sholat, malah sedekah itu memang aslinya sifat lu. Sorry, pakai bahasa Ramadan ini. Aslinya kita Pak di bulan Ramadan ini. Nah, disinilah kita introspeksi, kita istiqomah apa enggak? Di sini kita lihat diri kita yang sesungguhnya. Karena setan dibelenggu kalau kita malas, kalau kita tidak melakukan amal soleh, itu aslinya kita. Setuju nih? Setuju nggak? Alhamdulillah. Iya. Jadi gini, artinya gini. Allah udah bilang setan itu musuhmu yang sangat nyata. Nah sekarang setannya udah menunggu pada bulan suci Ramadan. Nanti kita pada bulan pasca Ramadan, setelah kita melaksanakan ibadah puasa, berarti kita sudah terbentuk banget. Pun, sini ada sapunya aja. Sapunya aja. Sapu lidi ada? Nggak ada ya? Apa mau kena sapu lidi ya? Kena sapu lidi ya? Pak Erwin di rumahnya ada sapu lidi nggak? Sapu lidi. Kalau masalah bosan pertanyaan dia. Sapu lidi Pak. Kalau kita sapu lidi yang lidinya cuma satu lonjor, manfaatnya banyak sedikit. Sedikit. Sapu lidinya 2 lonjor, nambah sedikit lagi manfaatnya. Sapu lidinya 3 lonjor, nambah lagi manfaatnya. Nah, kita mengambil hikmah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita puasa di bulan suci Ramadan bukan 1 hari. Mengapa kita berpuasa bulan suci Ramadan bukan 2 hari, bukan 3 hari, tapi 1 bulan. Nah, 1 bulan kalau ibaratkan lidi bisa 29 lonjor, bisa 30 lonjor. Dibengket, diikat. Banyak yang manfaatnya. Kuat enggak? Nah begitu juga dari kita. Kalau orang ada yang puasa Ramadannya depan doang, sehari 2 hari gitu ya. Terbentuk tak jiwa yang istiqomah? Halo? Atau tambah lagi, kalau zaman dulu katanya puasanya puasa gendang loh kan gitu. Depannya puasa, entah ujungnya kira-kira kita mau puasa sudah mau lebaran, baru puasa lagi. Kira-kira itu terbentuk tak jiwa yang istiqomah? Enggak terbentuk sama saya. Nah makanya Allah mewajibkan tidak sama. Allah kan menyebutkan karena tiba ada jadi yang qablikum. Sebagaimana aku telah mewajibkan kepada umat sebelum kalian, umat terdahulu sebelum Rasulullah SAW, puasanya mereka dalam setiap bulan 3 hari. Misalnya bulan Muharram 3 hari, makanya dikenal dengan Ayyamul Bid. Kemudian bulan Safar 3 hari, bulan Rabiul Awal 3 hari, bulan Rabiul Tsani 3 hari. Kemudian seterusnya 3 hari. Kalau dikali 12 bulan, jumlahnya berapa hari? Lalu 36 hari. Kalau kita kan maksimal 30 hari. Kalau 31 surplus. Kalau 28 tekor. Gitu ya bahasanya akunting kan gitu bahasanya. Hitung-hitungan. Kalau 28 hari ya tekor kita kurang 1 hari karena Rasulullah enggak pernah puasa 28 hari. Enggak pernah juga puasanya 31 hari dalam 1 bulan. Yang ada adalah lebih sering Rasulullah puasanya 29 hari. Ya, lebih seringnya 29 hari ketimbang 30 hari. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah mau mengantarkan kepada kita dengan tarbiyah, dengan pendidikan. Kita masuk kawah dan jadi buka di bulan suci Ramadan ini
dengan kasih sayangnya diperintah kepada kita puasanya 1 bulan supaya terbentuk tuh jiwa yang istiqomah. Itu ya, jiwa yang istiqomah. Artinya apa? Setelah kita selesai Ramadan, amalan-amalan baik kita itu terus kita laksanakan. Kenapa Rasulullah? Ini kita yang sederhana dulu aja ya Pak ya, yang sederhana. Kenapa Rasulullah memberikan contoh sunnah puasa pada hari Senin? Kenapa? Nah, iya hari Senin, Pak Yudi. Oh. Ya. Hari lahirnya Rasulullah SAW. Nah kemudian hari Kamis. Kenapa hari Kamis? Nah iya. Dek, balik hari Mahmud ya. Pada hari Kamis, amalan-amalan kita dilaporkan para malaikat kepada Allah pada hari Kamis. Nah, makanya kata Rasulullah mengatakan bilang, betapa senangnya saya ketika para malaikat melaporkan amalan saya selama 1 pekan atau beberapa hari, saya dalam kondisi sedang berpuasa. Mantap betul. Ya, nah jadi kita istiqomah ini juga harus kita pelihara dengan doa. Doa supaya istiqomah. Kalau saya nanya gini, kok bukan tes bukan. Ketika ada jamaah yang jawab, ini kalau bahasa orang pendidikan namanya andragogik ya. Andragogik. Jadi, kata apa? Kan jawab udah pada sekolah semua kan? Iya. S1, SD, S2, SMP, S3, SMA, S4, S1. Jadi ini kita konfirmasi aja Pak. Ya. Tadi apa? Yang saya tanya. Doa supaya apa Pak doanya supaya Pak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba di dalam Al-Quran surat Al-Fatah, surat Al-Fatah di ayat-ayat awal. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ujung-ujungnya itu istiqomah. Nah Rasulullah ini orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang masuk, ya terhindar dari dosa, orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beliau berdoa supaya istiqomah. Coba sekarang di sini jamaah Masjid Al-Muhajirin ada nggak yang berani mengatakan saya dijamin masuk surga? Ayo. Nggak berani ya? Kenapa nggak berani Pak? Kenapa nggak berani Pak? Belum istiqomah. Nah, itu belum istiqomah. Terus apa lagi kenapa kita nggak berani Pak? Banyak dosanya. Mudah-mudahan Ramadan ini kita istiqomah dan dosa kita yang banyak semuanya dihapuskan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita terima adalah pahala dari Allah. Dan kemudian dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, kita dimasukkan ke surga melalui itu yang namanya babur raya. Apa pahalanya? Dan karena Rasulullah ini yang ngajarin nama kita nih Pak. Mungkin Bapak sering baca doa ini, tapi mau ngomongnya malas sama saya kali. Mau ngomong enggak gitu ya, Pak. Kita tidak sah sholat kalau tidak baca doa ini, Pak. Tidak sahnya ini mutlak, karena Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat kalian kalau tidak membaca surat Al-Fatihah.
doa yang kita minta terus kepada Allah supaya kita ini istiqomah. Sebagaimana Rasulullah juga demikian, orang yang dijamin masuk surga, orang yang tidak punya dosa, orang yang sangat baik, orang yang sangat dermawan, apalagi pada bulan puasa seperti angin yang berhembus kedermawanan beliau, itu mengajarkan itu dalam kita apa Pak? Yang bisa kita resapi pada saat kita sholat, kita memaknai pada saat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholat kita minta bahwa kita ini istiqomah, apa Pak bacaannya? Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita ngairi bagiin aja semuanya berjamaah. Yang cepat habis. Baik, barakallahu. Jadi kalau ini satu nanti buat buat contoh aja. Bapak dengar tahu saya dari dia tadi doanya gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Berani kamu ngalahin ayat itu Pak? Berani enggak? Jangan Pak, jangan nekat juga. Aku mah Fatihahnya sampai ya karena dua ya karena selain aja. Jangan. Ya, jadi jamaah sekalian beriman rahimakumullah. Ya Rasulullah SAW aja itu baca doa itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, jalan yang tegak lurus, jalan yang orang-orang yang konsisten, jalan yang orang senantiasa memelihara kebaikan-kebaikan, orang yang senantiasa mempertahankan dirinya untuk menjadi hamba Allah, bukan jadi hamba setan dan bukan menjadi hamba hawa nafsunya. Itu ya Pak. Masya Allah. Tuh satu. Jadi Pak, tolong kita naikin level sholat kita, bukan cuma bacaan sekadar lintasan bacaan saja, tapi pahami maknanya bahwa kita menikmati sholat kita karena kita memahami apa yang kita baca, bahwa kita sedang tawajuh, bahwa kita sedang berkomunikasi, bahwa kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak sholatnya khusyuk nggak? Halo, coba Pak. Tadi sholat rukuk khusyuk nggak? Bener ya? Apa yang dibaca oleh Pak Saiful Anwar sebagai imam rakaat pertama setelah Al-Fatihah? Hah? Surat Al-Baqarah ayat? Iya, ayat terakhir Pak. Pengen gampang gue ya. Ayat 280 4, 285, 286 itu rokat keduanya. Pak, itu para sahabat memahami dua ayat terakhir surat Al-Baqarah sampai ubanan. Kalau kita ada nggak Pak yang mikirin ayat sampai ubanan? Halo, ada nggak? Nggak ada, kita mau ubanan kalau stres. Atau kalau enggak ganti-ganti sampo mulu ya. Satu itu. Mari Pak, kita nikmati ibadah kita karena kita paham Pak. Kita mau menuju jalan yang lurus ini. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita lanjutkan Pak. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Supaya kita benar-benar bisa meresapi dan kita setelah sholat terus istiqomah, tegak lurus pendirian kita. Makanya Pak, jalan yang lurus itu, jalan yang istiqomah itu adalah jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada orang-orang terdahulu. Siapa mereka? Para rasul. Kemudian siapa lagi? Para nabi, para syuhada, para sholihin. Itu Pak. Itu jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu Pak yang kita minta. Kalau kita pengen istiqomah, maka Allah berikan balasan kepada kita, insya Allah sebagaimana balasan para sahabat yang mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenikmatan yang tak terhingga. Karena di dunia dia bahagia menikmati ibadah
akhirat mereka bahagia karena hasil ibadah yang di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak Pak orang yang ibadahnya maju dan laku baru ditolak oleh Allah tidak dapat pahala. Kenapa? Karena tidak memenuhi dua syarat. Ini adik-adik boleh catat. Sederhana Pak. Syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua. Ada yang tahu? Yang tahu dapat kalender ini akan hadiahnya 1 tahun kan? Ya apa? Syarat ibadah diterima ada dua. Oh iya boleh, terima kasih. Ya, kita hadiahnya Bapak Heri. Pak di sini sana. Syarat ibadah kita diterima oleh Allah dapat pahala. Ada dua Pak. Dan ini kita harus tahu supaya apa? Memenuhi syarat. Kalau nggak tahu, akhirnya orang selayang pandang saja sholat, selayang pandang aja dia ibadah, selayang pandang aja dia sedekah, zakat, infak, gitu aja. Kalau kita memahaminya, dan ini sangat fundamental, ini sangat mendasar, sangat penting. Dua, yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Makanya innamal a'malu niat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Makanya hadis ini Pak ditaruh di depan dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab akidah dan kitab-kitab yang lainnya. Itu disimpannya itu di depan. Sesungguhnya setiap amal perbuatan kita tergantung kepada niat. Nah niat kita untuk ibadah berarti harus ikhlas. Apa artinya ikhlas? Tulus, betul. Apa lagi? Murni udah. Saya enggak pakai embel-embel karena banyak di alam. Sekarang bahasa di alam kurang banyak dipakai nih ya. Tahu pengen di alam Pak? Bang aku apa pengen di alam? Ya pengen dipuji. Kita orang ikhlas murni udah lillahi ta'ala. La syarika. Kenapa orang yang ria itu syirik kecil kata Rasulullah? Ya, bukankah di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir sering kita baca? Ya, bahwa kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana surah Al-Kahfi-nya di ayat terakhir? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ya. Jadi jangan musyrik kamu, jangan riya kamu. Riya itu Rasulullah bilang, innama akhwafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya aku khawatir kepada kalian syirik kecil. Lalu sahabat nanya, ya Rasul, syirik kecil itu apa? Riya. Apa? Riya. Pamer. Nah, satu itu. Ikhlas kita karena Allah. Syarat ibadah pertama, la syarika lah. Tidak karena unsur yang lain, apalagi sampai musyrik yang dari. Kemudian yang kedua apa? Syarat ibadah yang kedua, ittiba kepada Rasul, mengikuti cara ibadahnya Rasul. Coba wudhu kita sudah sesuai dengan cara wudhu Nabi belum? Kan kita udah pada tua ini, sehari 5 kali wudhu. Nah ini harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan cara wudhu kita. Ini jangan-jangan kita, maaf, kalau orang tua kita dulu yang mengajarkan kepada kita agama, waduh bahagia banget kita Pak. Ya, sampai lebih detail. Ketimbang diajarkan di sekolah-sekolah tidak terlalu detail. Ya, kadang-kadang lebih diingat oleh kita itu apa yang diajarkan pertama kali oleh orang tua kita. Apakah diajarkan mengenal huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, kemudian bagaimana tata cara wudhu dan seterusnya. Ini kadang-kadang Pak, tata cara sifat wudhu Nabi aja banyak yang kurang paham. Nah ini kan bagaimana bisa sah sholatnya dan dapat pahala kalau wudhunya saja ini belum beres. Waduh, ini harus. Saya juga sama Pak. Bagaimana ketika saya berwudhu bahwa dosa-dosa saya ikut berjatuhan dengan air-air yang berjatuhan. Jadi rontok semuanya. Rontok dosa mata, rontok dosa telinga, rontok dosa mulut, rontok dosa tangan, dosa kaki.
Harus sampai segitu kita beribadah wudhunya. Ini kadang-kadang kan wudhu kayak capung cebok. Tahu capung cebok? Iya, sekilas-sekilas doang. Dan nanti Pak suatu saat kalau ada kajian yang lebih khusus bisa kita bahas itu Pak. Kenapa? Sampai Rasulullah memperingatkan hati-hati. Wudhu kamu kalau tungkak atau tungkak enggak? Tumit yang belakang kayak ini kalau kering ya jadi makanan api ya. Kan kadang-kadang masih ada makan saya ada. Tapi ini lama kaki. Kadang-kadang ini kan ayam. Cuma doyan begini Pak. Ini kagak tenang. Iya enggak? Sering terjadi begitu. Saya suka rela sama anak-anak supaya kalau udah tua lu ngerti bahwa ini harus ingat. Kalau nggak ingat jadi makanan api. Hadis yang sahih. Jadi jangan jangan asal-asalan gitu ya. Baik, jangan seperti itu. Jadi yang pertama apa? Tadi syarat ibadah kita diterima ikhlas. Yang kedua, ikutin cara ibadahnya Nabi. Sifat itu Nabi kita pahami, sifat sholat Nabi kita pahami. Sampai dalam perkara sholat, di dalam kita fikih bab sholat, maka di dalam kita Bulughul Maram dijelaskan di awal itu apa? Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagai kalian melihat aku, tata cara aku, sifat sholatku. Kita jangan sampai Pak ketika nanti kita ditanya di alam kubur, ini kita tidak jawab, bisa jawab sama sekali. Ya, bagaimana bocoran pertanyaan di alam kubur? Nah, nanti babnya beda lagi tuh. Jangan dibananya, kan gue nanya dah mama gue yang udah meninggal, gitu. Sesuatu yang impossible, gitu kan? Ya, baik ya maksudnya. Ingat, syarat ibadah kita diterima dua. Pertama ikhlas, yang kedua mengikuti cara ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah mau habis ya? Udah kelewat ya? Ya, saya kira cukup jamaah sekalian. Mudah-mudahan kalau mudah-mudahan diizinkan oleh Allah mungkin bulan Syawal atau mungkin bulan Dzulqa'dah atau mungkin bulan Dzulhijjah kita bisa diskusi lagi bagaimana menentukan sikap istiqomah. Nah, kenapa saya kasih ini jamaah sekalian? Oh ya, yang tadi belum terjawab Pak. Apa doa Nabi yang diajarkan kepada kita? Nabi ada kayak istiqomah berdoa. Di tahiyat akhir sebelum salam, Bapak suka baca ini, suka baca ini. Ya muqallibal qulub. Terus tsabbit qalbi ala dinika. Nabi baca itu sebelum salam, setelah tahiyat akhir, setelah tahiyat bisa gitu. Fil alamina innaka hamidum majid. Coba baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ini doa supaya istiqomah. Pak saya Pak, coba Pak kita baca itu ngingetin aja ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Apa ya? Apa saya baca, saya ngingetin aja. Kemudian lagi Pak, ya musyrifal qulub sarrif pada ala qanatika. Ini sama. Wahai yang bolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepada Engkau. Ini supaya istiqomah kita taat kepada Allah. Kemudian lagi Pak, doa setelah yang tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Baca itu Pak. Kalau misalnya imamnya, maaf, beliau misalnya udah salam, kita belum sempat baca doa itu, Bapak tetap menyelesaikan sampai imam itu selesai sholat, salam ke kiri, atau Bapak ngikutin imam? Lalu, apa ngikutin imam? Kalau imamnya udah salam, ya udah selesai kita ikutin ini. Makanya imam diangkat itu untuk diikuti. Jangan berselisih sama imam. Imamnya bicara jadi dua. Jangan. Kalau imamnya sudah misalnya salam, nah ini bisa kita baca dalam sholat sunnah kita. Jadi ada Pak menu-menu ibadah kita yang oleh Rasulullah itu disampaikan kepada kita. Mungkin kita pada kurikulum SD, kurikulum SMP, kurikulum SMA, atau SMK nggak nyampe
dulu pendidikan agama Islam untuk doa-doa tadi. Nah sekarang kita kesempatan Pak. Belum lagi apa? Satu mohon izin deh. Ada waktu Pak. Kalau kita saat ini Pak, pagi posisi kita sedang di Masjid Nabawi. Kalau belum masjid ini juga nggak apa-apa. Karena sampai itu Rasulullah punya sahabat. Sahabatnya ini di antara sahabat-sahabat yang lain yang paling sempurna keimanannya. Yang paling sempurna keimanannya. Siapa Pak? Orang-orang belum percaya bahwa Rasulullah yang Isra Mi'raj. Kemudian Rasul selesai Isra Mi'raj, beliau yang pertama kali mengikrarkan, lebih dari itu saya beriman, lebih dari itu saya percaya. Abu Bakar. Beliau adalah juga mertuanya Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Lah ya Allah, Rasulullah mengajarkan secara khusus doa ini kepada sahabat beliau, mertua beliau, orang yang paling sempurna keimanannya dibandingkan dengan yang lainnya. Doanya Rabbi inni zalamtu nafsi. Pengakuan Pak Iqtiraf, ya Allah, sungguh saya ini banyak berbuat zalim pada diri saya sendiri. Zulman katsiran, apa zulman katsiran? Kezuliman yang banyak. La yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, tidak ada yang punya kuasa, tidak ada yang punya hak prerogatif untuk menghapuskan dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah ya Allah, saya hapuskan dosa-dosa saya. Maghfiratan min indik, penghapusan dosa atas kehendak Engkau, atas kasih sayang Engkau pada sisi Engkau. Warhamni ya Allah, kasihilah saya ya Allah, sayangilah saya. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sekiranya cukup sekian ya Mas. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita sekalian. Dan mudah-mudahan istiqomah, cara memulai istiqomah, baca Pak buku ini kecil ini nanti saya tinggal yang belum dapat. Pagi dibaca, zikir pagi supaya istiqomah Pak. Kemudian petang, sore hari dibaca. Nanti wallahu alam, kalau Allah menakdirkan dan saya dapat izin suatu saat bulan-bulan yang berikutnya dapat izin untuk kita membahas ini, kita bahas Pak. Alhamdulillah. Jadi doa yang luar biasa, berfaedah dan penting serta kita butuhkan. Insyaallah suatu saat kita baca. Kan banyak bapak suka baca gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ini syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Apa faedah doa itu buat kita Pak? Bukan sekedar asal baca, tapi kita minta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang mau melakukan sesuatu yang merugikan pada diri kita. Kita minta Allah yang jaga. Masya Allah. Insyaallah suatu saat ya, mudah-mudahan ada kesempatan lagi buat kita untuk membahas banyak hal yang memang keseharian aja Pak. Keseharian sehari-hari yang kita lakukan. Karena kita tidak pernah tahu apakah besok kita masih hidup. Ada di sini yang bisa jamin, gua besok pasti masih hidup. Ada. Makanya Pak, dalam setiap hari karena ini adalah hari terakhir buat saya. Berarti nanti benar optimal. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir buat saya. Kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Nah begitu berarti kita harus optimal, benar-benar serius. Karena Allah nyuruh kita bertakwanya yang sungguh-sungguh, bukan takwanya kaleng-kaleng, ya enggak? Baik Pak, terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, kalau ada yang salah itu karena kebodohan, karena kekurangan, karena keterbatasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seli sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seli sahutan ayam. Tetapi insan, kalaupun ada hanya mata yang jelek, dipejam lagi hatinya, penuh benci, berdengkurlah kembali. Begitulah peristiwa di subuh hari.